Miau-miau, para pria ini. Semuanya telah kupilihkan dengan teliti untukmu. Pilihlah yang kau sukai. Asalkan bisa hamil dan membantuku naik tahta. Kau akan menjadi permaisuri termulia bagiku. Suamiku, apa aku benar-benar harus memilih? Harus. Jika tak bisa mengubah alur cerita dalam buku, maka aku... Dia. Kaisar masa depan Dinastio. Xiao Jin dalam buku. Bertahun-tahun berjaga di perbatasan. Hanya sedikit yang pernah melihat wajah aslinya. Jangan gini waku. Dia membunuh pamannya untuk merebut tahta. Wataknya kejam dan tak terduga. Adalah kaisar masa depan Dinastio. Tapi saat ini dia buta dan menyamar sebagai pemain kecapi. Bersembunyi di villa Pangeran Cheng, tak ada yang tahu identitasnya. Kecuali aku. Nyonya malah memilih seorang buta yang tak berdaya. Baiklah, terserah keinginanmu. Ini pil kesuburan. Cukup sekali saja bisa hamil. Miau-miau. Jangan mengecewakanku. Suruh orang memberi obat pada si buta itu untuk memudahkan nyonya muda. Baik. Rongjing, hari ini kau menjadikanku alat untuk merebut tahta. Suatu hari nanti akan kau sesali. Aku harus memikat hati kaisar. Ibu yang dihormati karena anaknya bangkit menuju puncak. Meski matanya tertutup, tetap tampan. Sama sekali tak seperti tirani yang diceritakan dalam buku. Kalau kemampuannya diranjang juga bagus. Tak rugi melahirkannya anak. Siapa itu? Benar-benar tirani, langsung membunuh hanya karena tidak setuju. Ini obat perangsang. Siapa yang bersembunyi di sana? Keluar. Kakak pemain kecapi, tolong jangan bunuh aku. Aku tabib Xiaoli. Aku tidak sengaja membuat istri pangeran marah, lalu kabur. Jadi tidak sengaja masuk ke halamanmu. Tidak sengaja? Jadi kamu melihat aku membunuh orang? Aku. Cepat, pasti gadis itu di depan tidak bisa kabur. Aku hampir mati ketakutan. Kalau mereka datang lebih lambat sedikit, aku pasti dibunuh. Sial, orang yang mengejarku datang. Cepat pergi. Kamu lancang. Maaf, aku tidak sengaja. Napas panas, detak jantung cepat. Sepertinya Rongjing memberiku obat. Baguslah. Aku tidak perlu repot-repot lagi. Kakak pemain kecapi, kamu tidak apa-apa? Kenapa tubuhmu panas sekali? Kalau tidak ingin mati, jangan sembarangan menyentuh. Carrie, pasti gadis itu bersembunyi di sekitar sini. Xiao Jin, sepertinya kamu hampir tidak. Sial, efek obat perangsang ini ternyata sangat kuat. Kamu, bisakah kamu bangun dulu? Kamu menindihku. Cari di dalam kamar. Kakak pemain kecapi. Diam. Sebentar, di sana. Cepat kejar. Mereka pergi. Lepaskan aku. Datang ke kamarku tengah malam, menyuruh orang memberiku obat. Bukankah ini yang kamu inginkan? Aku tidak.
Xiao Jin, saat kamu bangun dan menyadari, wanita yang kamu sakiti justru menyembuhkan matamu. Meskipun kamu dingin dan kejam, pasti akan merasa bersalah. Dan terus mengingatku, kan? Suamiku. Feya, Ada. Panggil tabib. Siapkan mandi obat untuk Nyonya. Baik. Pangeran, bagaimana dengan orang di paviliun? Bunuh semuanya. Baik. Aku bisa melihat. Ini pertama kalinya baginya. Ini ramuan khusus untuk racun kabut. Tolong jangan begini. Aku tabib, aku bisa kasih kamu penawarnya. Apa yang dia bilang semalam ternyata benar. Mataku juga sembuh berkat dia. Paduka. Hamba terlambat datang menyelamatkan. Mohon Paduka segera kembali ke istana. Apa yang terjadi? Baginda sakit parah, Pangeran Su memberontak, sekarang ibu kota kacau balau. Di mana-mana ada perampok. Perampok? Jangan-jangan dia kenapa-kenapa. Paduka, pecinta masih menunggu Paduka manual mechanic. Siapkan kuda. Saya. Kamu tinggal. Cari pemilik kantong wangi ini. Dia seorang tabib, ingat. Geledah seluruh kota, temukan dia untukku. Miao Miao, tenang saja. Semua orang yang tahu sudah kubunuh. Mulai sekarang, anak dalam kandunganmu adalah putra mahkotaku satu-satunya. Aku akan memperlakukan kalian baik. Yu Rongjing, kau pikir kau masih punya hak itu? Aku dan janin kerajaan dalam kandunganku pasti ada yang akan memperlakukan kami baik. Tahun kelima Yong'an, almarhum Kaisar mangkat. Pangeran keempat Xiao Jin membunuh pamannya dan merebut kekuasaan. Naik tahta. Yu Rongjing mewarisi gelar Pangeran Cheng. Dia membaca situasi, jadi yang pertama mendukung Xiao Jin. Berjasa besar, menjadi orang kepercayaan Kaisar baru. Ampun Baginda, hamba tidak mampu, sudah memeriksa seluruh kediaman Pangeran Cheng. Tidak ditemukan jejak tabib wanita manapun. Di kediaman Pangeran Cheng tidak ada tabib wanita. Benar, di kediaman Pangeran Cheng tidak ada tabib wanita, juga tidak ada yang pernah melihat kantong wangi ini. Mungkin wanita itu punya alasan sulit, sengaja menyembunyikan identitasnya. Apakah Baginda ingat ciri-ciri lain? Waktu itu aku buta. Tidak melihat wajahnya dengan jelas. Aromanya sangat mewah. Jangan-jangan dia bukan tabib sama sekali. Umumkan titah. Aku akan mengadakan pesta bunga. Semua istri pejabat di ibu kota wajib hadir. Saat itu, kamu bawa orang periksa satu persatu, carikan aku seorang wanita yang ada tahi lalat di pinggang belakang. Siap titah. Berdiri rapi semua, jangan main-main. Palsu, pergi. Ini tahi lalat? Pergi sana. Punyaku juga tahi lalat. Tahi lalat apa sih? Ayo ikut aku. Atasan sudah bilang. Harus tahi lalat yang diraba. Paman, bukankah kita diundang ke pesta bunga? Kenapa banyak orang diusir? Ada apa ini? Baginda sedang mencari seorang wanita dengan tahi lalat di punggung. Pesta bunga hari ini adalah kesempatan kalian. Tahi lalat. Xiao Jin, kau memang tidak mengecewakanku. Baru naik tahta sudah buru-buru mencariku. Ibu, aku punya tahi lalat di punggung.
Jangan-jangan Bajinda mengkari aku? Su miao miao. Apa maksud tatapanmu itu? Jangan-jangan Kau pikir Baginda bukan mencari aku? tidak berani. Di dalam buku, saya mengangkat diri sebagai ini. Dan diangkat sebagai selir. Sejak itu, MU Rong 1R semakin semena-mena. Tanpa ampun, menganggapku tidak pantas. Untuk kakaknya, MU Rong Jing. Sampai membakarku hidup-hidup. Su miao miao. Hanya jika kau mati, kakakku bisa menikahi putri. Adikku ditakdirkan menjadi ratu. Pasti dia yang dicari Baginda. Sudah tahu diri, dasar budak cuci kaki. Keturunan hina, hanya kakakku yang mau menjadikanmu permaisuri. Sekali budak, selamanya budak. Jangan lupa daratan. Tidak terima? Sudahlah, ngapain bicara dengan orang sial begini? Ibu beritahu. Nanti saat bertemu Baginda, bersikaplah anggun. Dan sopan. Kau adalah keluarga Istana Cheng. Ya, Giliranmu masuk. Paman, aku. APA lagi? Kau sudah menikah dengan kakakku. Masih mau merayu kaisar? Adik, mana berani. Aku cuma mau menjelaskan. Pada paman ini, Nona Emirong ini benar-benar semena-mena. Memukul saudara ipar seenaknya. Di luar seenaknya. Di rumah juga jahat sekali. Terlalu kejam. Permaisuri Cheng sungguh malang. Paman. ITU menentuku, keturunan hina, tidak pantas menghadap Baginda. Inilah putriku, putri utama keluarga Wang. Mohon bimbingan dari Yang Mulia. Nona Emurong memang cantik luar biasa. Silakan. kamu tidak boleh mengambil kantong uang yang ini. Membuat barang bagus seperti ini, malah dipakai sendiri. Ini bahan sutra Yunjin yang sangat bagus, kamu pantas? MU Rong 1R, kamu suka merebut segalanya. Semoga kamu tidak menyesal setelah merebut kantong wewangian ini. Ini menggelembung. Kalian semua, ikut aku. Jangan bilang tidak diberitahu. Baginda sedang tidak mood, nanti jangan lihat yang tidak perlu. Jangan bicara yang tidak perlu. Baginda punya selera yang bagus, mengundang begitu banyak. Gadis mudaku istana. Apakah Baginda akan memulai pemilihan selir? Kedatangan Pangeran Cheng kali ini adalah untuk menanyakan pendapatku atas nama Ibu Suri. Hamba tidak berani. Tidak apa ku beritahu, aku mencari seorang wanita yang memiliki tahi lalat di pinggang belakang. Kenapa? Apakah di kediaman Pangeran Cheng ada wanita seperti itu? Hamba melapor. Hamba hanya berpikir. Adik hamba kebetulan memiliki tahi lalat di pinggang belakang, mungkin adik hamba beruntung menjadi orang yang Baginda cari. Benarkah? Benar. Lapor Baginda, semua sudah berkumpul. Mulai. Kalian satu persatu maju dan ucapkan kalimat ini kepada Baginda. Aku adalah tabib Xiaoli. Pergi. Aku. Namaku Tabib Xiaoli. Pergi, pergi, pergi. Aku adalah Tabib Xiaoli. Aku Xiaoli. Pergi, pergi, pergi. Baginda, aku adalah Tabib Xiaoli Anda. Baginda, tenanglah. Baginda, tenanglah. Bawa keluar. Masih ada berapa orang? Baginda, masih ada satu terakhir. Bicaralah. Aku adalah Ibu Suri tiba. Hormat kepada Ibu Suri. Ibu seharusnya sedang beribadah hari ini. Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Aku dengar kamu memilih selir hari ini, sengaja datang untuk melihat. Untuk APA semua orang berlutut di sini? Bangunlah kalian semua. Terima kasih, Yang Mulia. Gadis ini sangat cantik.
Kamu dari keluarga mana? Hamba Murungwan Air memberi salam kepada Ibu Suri. Murungwan Air, dia adikmu? Benar, Ibu Suri. Adik hamba pertama kali masuk istana, banyak aturan yang belum dimengerti. Ibu Suri terlalu memuji. Wah, kupu-kupu. Indah sekali. Kupu-kupu bersama kecantikan, ini pertanda baik. Kantong wangi ini milikmu? Tampaknya Kaisar juga merasa Nona Emurong tidak buruk. Kantong ini sulamannya sangat halus, sampai kupu-kupu pun tertarik. Tampaknya Nona Emurong ini bijaksana dan berbudi. Ini jodoh yang ditakdirkan dengan Kaisar. Kantong wangi ini hamba sulam sendiri. Jika Yang Mulia tidak keberatan, hamba ingin memberikannya kepada Yang Mulia. Apakah dia perempuan yang malam itu? Kaisar tidak mengembalikan kantong wangi, tampaknya menyukai gadis ini. Bagus, bagus. Gadis ini cocok di mata hamba. Umumkan titah hamba. Angkat Emurong Air sebagai selir istana. Ibu, Anakku, beberapa hari lagi adalah ulang tahun hamba. Ini hanya satu keinginan kecil hamba. Apa kamu tidak mau mengabulkannya? ada tahi lalat di pinggang, juga kantong wangi. Biarkan dia tinggal di istana. Sesuai keinginan ibu. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Ibu Suri. Umumkan titah Ibu Suri. Angkat Emurong Air sebagai selir mulia. Segera masuk istana. Ini waner kita. Leluhur memberkati keluarga Emurong kita. Bahkan memiliki selir mulia. Selamat, Nyonya Tua. Selamat. Selamat. Ternyata, Emurong Air tetap mengikuti. Alur cerita asli diangkat sebagai selir mulia. Hari-hari keluarga Emurong akan segera berjaya. Hanya saja, kali ini semakin tinggi mereka naik. Aku akan membuat mereka jatuh lebih sakit. Kaisar tiba. Aroma ini, apakah dia? Ampun, Yang Mulia. Hamba tidak sengaja. Maaf, hamba tidak bermaksud. Kamu, angkat kepalamu. Sorot matanya lebih indah daripada Emurong Air itu. Lebih mirip orang yang aku cari. Mohon ampun, Yang Mulia. Bahkan suaranya pun sama persis. Li Dezong, Ada, bawa dia pergi. apakah dibawa ke kantor hukuman atau... Xiao Jin, kena kailmu. Nyonya, orang yang terakhir kali menabrak Yang Mulia dipotong tangan dan kakinya. Cepatlah minta ampun untuk menantumu. Tidak usah. Menantuku memang bandel dan ceroboh, pantas dapat pelajaran. Dipotong tangan kaki bukan apa-apa, lebih baik Yang Mulia langsung penggal kepalanya. Agar aku tidak perlu membujuk Jing Er untuk menceraikannya dan menikah lagi. Ebio, Jing Er, kali ini adikmu. Benar-benar sukses. kenapa hanya kau sendiri? Mana Miao Miao? Dia, Pangeran Cheng, cepat selamatkan permaisurimu. Dia baru saja menabrak Yang Mulia dan dibawa pergi. APA. Periksa tubuhnya. Yang Mulia, maafkan aku. Ini pertama kali aku masuk istri setelah gugup. Kaki terkilir, jadi.
tak sengaja menabrak Yang Mulia. Kakak pemain kecapi, ampun. Aku tabib Xiaoli. Tak sengaja membuat istri pangeran marah, lalu kabur. Jadi tersesat ke pekaranganmu. Bahkan ada minta ampunnya mirip sekali. Pergi sana. Menyuruh orang memberiku obat, kau memang menginginkan ini. Aku tidak. Katakan 3 kata, aku tidak, itu. Aku tidak. Dia. Yang Mulia mau apa? Aku akan memeriksa tubuhmu sendiri. Hormat pada Ipusuri. Apakah permaisuri Cheng ada di dalam? Permaisuri Cheng? Wanita yang tadi menabrak Yang Mulia di taman. Dia Permaisuri Cheng. Aku tabib Xiaoli. Tak sengaja membuat istri pangeran marah, lalu kabur. Kau istri Mu Rongjing? Benar, Yang Mulia. Mohon lepaskan hamba. Katakan, kau kenal seorang tabib bernama Xiaoli? Aku tidak mengenal. Kenapa begitu panik? Karena wajah Yang Mulia begitu berwibawa. Kepanikan hamba adalah hal yang wajar. Bicara manis. Waktu itu kau mengejar Xiaoli di seluruh rumah, masih bilang tidak kenal. Kalau kau sudah bosan hidup, aku tidak keberatan mengantarmu. Yang Mulia, lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Kenapa air matanya membuatku teringat Xiaoli? Hamba sama sekali tidak berani menipu Yang Mulia. Di sisiku tidak pernah ada tabib wanita Yang Mulia bisa mengirim orang untuk memeriksa. Xiao Jin. Hanya dengan membuatmu memeriksa sendiri bahwa aku adalah Xiaoli, kau baru tidak akan meragukanku. Sengaja mendekatimu. Benar atau tidak, aku akan memeriksanya sendiri. Kalau ada setengah kata dusta darimu, aku pasti akan memotong-motongmu dan memberikannya pada anjing. Li Dezong. Persilakan Ibu Suri masuk. Ali, kau tidak apa-apa? Yang Mulia, sedangkan Anda, istriku pertama kali masuk istana. Menyinggung Yang Mulia, ini kesalahan hamba dalam mengajar. Hamba rela dihukum. Yang Mulia, ini karena Sunya Om Yao bertindak ceroboh sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kakakku. Benar, Yang Mulia. Menantuku sudah terbiasa dimanja, sehingga membuat kesalahan besar ini. Tidak ada hubungannya dengan anakku. Jika Yang Mulia menghukum, tolong hanya hukum dia saja. Putriku, hari ini adalah hari baik penobatan selir mulia. Menurutku, lupakan saja hal ini. Ali, cepat minta maaf pada Yang Mulia. Ali. Kau memanggilnya apa? Xiao Jin. Aku sengaja meninggalkan nama untukmu dulu. Akhirnya berguna juga. Satu persatu maju, katakan kalimat ini pada Yang Mulia. Aku adalah tabib wanita Xiaoli, mungkin Yang Mulia salah dengar. Yang Mulia. Nama panggilan istriku Ali, bukan tabib wanita Xiaoli dan yang mencari. Tabib wanita Xiaoli. Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Hanya nama yang mirip saja. Putriku, apa ini Ali Xiaoli? Aku tidak mengerti. Tidak ada. Orang-orang dari Istana Cheng, bawa mereka pulang dan didik sendiri. Kaisar sudah bilang tidak apa-apa, kalian masih belum bangun? Bawa orang kalian pulang. Terima kasih Kaisar,
Terima kasih Ibu Suri. Suamiku, aku takut. Jangan takut, aku di sini. Berlebihan. Pria brengsek, sekarang berpura-pura. Nanti lihat apakah kamu masih bisa menahan diri. Hei tai. Kamu tidak apa. Denganmu menopangku, aku tidak apa-apa. Aneh, dia mesra dengan Pangeran Cheng. Mengapa aku merasa terganggu? Ibu, si perempuan licik ini begitu sembrono di depan kaisar. Pulang dan bereskan dia, tenang. Ayo kita pulang. Tunggu. Yu Rongjing. Belakangan ini sering ada perang di Barat Daya. Segera pergi ke Kementerian Pertahanan. Bahas strategi dengan mereka dan laporkan padaku. Hamba patuh. Kaisar, karena Wan Er telah dipilih sebagai selir. Biarkan dia segera memperbanyak keturunan kerajaan. Meneruskan keturunan adalah yang utama. Ibu Suri benar, sampaikan perintahku, selir. Hari ini menemani tidur. Terima kasih Kaisar, terima kasih Ibu Suri. Nyonya, kain tipis ini adalah pemberian Nyonya tua istana, khusus kubawa ke istana. Dibakar dengan wangian paling berharga dari barat, wangian putri. Pakailah, dijamin pangeran tidak bisa berpaling darimu. Nenek Zhao, katakanlah, apakah Kaisar akan menyukaiku? Nyonya cantik jelita. Kalau Kaisar tidak menyukaimu, mengapa mengangkatmu sebagai selir? Kaisar tiba. Kaisar, Siapa yang menyuruhmu naik ke ranjangku? Turun. Kaisar, ampunilah. Kotor. Pilihan. Ranja Kaisar terkena najis, ganti dengan yang bersih. Cepat, jangan lambat. Sulaman pada kantong wangi ini sangat unik. Benarkah ini buatanmu? Benar Yang Mulia, kantong wangi ini benar-benar buatan hamba. Bahkan ramuan obat di dalamnya, hamba pilih sendiri. Semata-mata untuk dipersembahkan kepada Yang Mulia. Selir Guifei begitu tulus, seharusnya Kaisar memberimu hadiah. Pengawal, bawa selir Guifei pergi. Potong tangan dan kakinya. Yang Mulia, kenapa? Apa kesalahan hamba? Kantong wangi ini berisi racun lambat, rumput pengikis hati. Jika kau yang memasukkan sendiri, itu berarti mencoba membunuh Kaisar. Yang Mulia, hamba salah. Yang Mulia, hamba menipu paduka. Kantong wangi ini bukan milik hamba. Itu si Jalang Su Miao Miao yang memaksaku menerimanya. Semua salah dia. Su Miao Miao. Kau bilang itu selir Wangsu Su Miao Miao? Ya, wanita itu. Dia iri pada hamba. Semua salah dia. Yang Mulia. Ibu mertua, dosa apa yang hamba lakukan sampai diperlakukan seperti ini? Kau menghina Kaisar di istana. Hampir mencelakakan seluruh keluarga istana, masih berani bertanya? Apa yang kau lakukan? Penggul, berikan hukuman keluarga. Kejadian di istana hanya kebetulan, apalagi Yang Mulia sudah bilang tidak akan menuntut. Kapan Yang Mulia bilang tidak menuntut? Yang Mulia jelas bilang bahwa dia pulang ke istana, hukum dengan keras. Karena Ibu Suri sudah meminta maaf. Orang dari istana Wangsu harus dibawa pulang untuk dididik. Kalian berdua pukul dia, pukul dengan keras. Ibu mertua, bukan itu maksud Yang Mulia, jangan memutarbalikkan sabda Kaisar. Kau siapa berani mengajari aku? Yang Mulia menyuruhku mendidikmu, bahkan jika kau mati di sini. Tidak masalah, kalian berdua pukul lebih keras. Ibu mertua, perutku mengandung keturunan keluarga Murong. Jika kau memperlakukanku seperti ini,
Suamiku tahu. Pasti tidak akan membiarkan kalian. Pelacur rendahan. Awalnya membiarkanmu hamil. Hanya taktik sementara agar Jing Er mewarisi gelar. Sekarang Jing Er sudah berkuasa, mendapat banyak kasih sayang. Banyak yang bisa melahirkannya, bahkan menikahi putri pun pantas. Pukul sampai mati anak dalam perutnya dan dirinya. Ini anak pangeran. Siapa yang berani menyentuhnya? 2 orang tak berguna, aku yang akan melakukannya. Ibu Suri, tenanglah. Wanita ini mengandung darah daging pangeran di dalam perutnya. Jika dia mati dipukuli oleh kita, pangeran pasti marah. Benar juga, Nyonya tua. Malam ini sangat dingin. Biarkan dia berlutut di sini semalaman, pasti mati kedinginan. Nanti 2 nyawa melayang, pangeran pasti menyalahkan kita. Tapi itu bukan urusan kita. Masuk akal. Kamu jaga di sini, jangan bayarkan siapa pun masuk. Xiao Jin. Hitung waktunya. Si bodoh Enromaer. Seharusnya sudah berhasil kamu perdaya untuk mengungkap asal-usul kantong wangi itu. Aku menunggumu. Leluhur yang terhormat. Menantu yang berdosa, Sumiao Miao, tidak seharusnya mengganggu yang mulia. Hari ini mendapat malapetaka ini. Semua ini karena kesalahan Miao Miao sendiri. Tapi aku tidak menyangka, Kaisar sekarang. Ternyata seorang penipu yang tidak menepati janji. Wanita ini berani sekali. Berani memfitnah aku di belakang. Yang mulia di istana sudah memaafkanku. Tapi diam-diam menyuruh ibu mertua untuk menyiksaku. Benar-benar pengecut. Kapan aku menyuruh orang menyiksanya? Aku salah. Tidak seharusnya mengira dia masih seperti dulu. Guru musik. Yang mulia, luka-luka ini disebabkan oleh rotan. Ini hanya luka luar, asal dirawat dengan baik. Tidak akan meninggalkan Pikas. Rotan. Yang mulia di istana sudah memaafkanku. Tapi diam-diam menyuruh ibu mertua untuk menyiksaku. Benar-benar pengecut. Orang tua keluarga M. Yurong ini sudah tidak ingin hidup lagi. Berani memalsukan perintah kaisar. Bajingan ini terlalu kejam. Hanya luka luar, berani memfitnah aku di belakang. Kamu tidak merasakan sakitnya, jadi mudah saja berbicara. Kalau hanya luka luar, kenapa dia belum sadar? Ini, hamba melihat wajah Nyonya pucat, tanda kekurangan darah. Mungkin ada penyakit tersembunyi. Cepat periksa nadinya. Baik. Tidak boleh, tirani ini belum mencintaiku. Dia tahu aku mengandung anaknya, pasti akan membunuhku. Kamu siapa? Jangan sentuh aku. Yang mulia, kenapa kamu di sini? Kamu sudah bangun? Paduka. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura di hadapanku? Hamba tidak mengerti. Tidak mengerti. Aku tanya sekali lagi. Siapa Xiaoli? Hamba tidak tahu. Tidak apa. Kamu tidak mau mengaku. Aku akan melihat sendiri. Paduka, aku sudah punya suami. Dia adalah pejabatmu. Paduka tidak boleh seperti ini. Istri pejabat pun tidak apa, asalkan wanita yang kuinginkan. Selain aku, siapa yang berani menyentuh akan mati. Ternyata memang kamu, Su Miao Miao. Masih berani bilang tidak menipuku?
Sudah kukatakan, jika kamu berani berbohong sedikit saja, aku akan memotong-motongmu dan memberikannya ke anjing. Hamba tidak berbohong, hamba benar-benar tidak tahu apa yang Paduka maksud. Paduka, tolong jaga sikap. Jaga sikap. Sumiao Miao. Tidak. Seharusnya Xiaoli. Dulu kamu menyamar sebagai tabib, naik ke tempat tidurku. Ketika kamu menggodaiku. Tidak bilang jaga sikap. Omong kosong, dulu jelas Paduka yang lebih dulu. Aku menangkapmu, Xiaoli. Ternyata, kamu suka yang seperti ini. Aku adalah istri Pangeran Cheng. Mulai sekarang. Jika berani menyebut diri sebagai istri Pangeran Cheng lagi, aku akan menciummu sekali. Asalkan kamu mau tinggal di sampingku dengan patuh. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Sumiao Miao. Paduka. Lebih baik Paduka membunuhku saja. Kira aku tidak berani membunuhmu? Sakit. Lari jauh-jauh untuk apa? Aku juga tidak bilang akan membunuhmu sekarang. Tadi kamu sangat kasar. Sampai membuatku sakit. Ini adalah bekas pukulan dari orang tua di istana Pangeran Cheng. Paduka, dia adalah mertuaku. Paduka tidak boleh. Kamu memanggilnya apa? Kuberi kesempatan untuk mengulanginya. Ibu mertua. Orang tua bangka. Berapa kali dia memukulmu? Bukan dia yang memukul. Istana Cheng malah memperlakukanmu seperti ini. Kau masih membela mereka. 5 bekas luka, anggap saja 5 kali pukulan. Aku akan membalasnya 100 kali lipat untukmu, Li Deshong. Ada. Sampaikan perintahku. Ibu suri istana Cheng arogan dan tidak bisa mendidik anak. Tampar 500 kali sebagai peringatan. Baik. Tunggu sebentar, Paman. Malam ini kau tidak boleh pergi kemana-mana. Temani aku di sini. Perintah Kaisar telah tiba. Kedatangan Paman Li di malam hari, pasti karena selir Gui berhasil melayani. Baginda menyuruh Paman datang di malam hari. Membawa hadiah, kan? Baginda memang memberi perintah, Ibu Suri siap menerima. Atas titah Kaisar, Ibu Suri Istana Cheng. Arogan dan tidak bisa mendidik anak, tampar 500 kali sebagai peringatan. Paman Li pasti salah. Bagaimana mungkin Baginda? Tampar dia. Paman Li. Aku sudah tahu salah. Tolong. Sudah dengar? Selir Gui melayani Baginda tadi malam, tapi dikembalikan utuh, kabar ini sudah tersebar di istana. Kau tahu apa? Baginda tidak pernah dekat dengan wanita, sejak mengangkatnya sebagai selir Gui. Pasti sangat mencintainya, melayani Baginda hanya masalah waktu. Bawa kemari 2 orang yang bergosip ini. Mudah-mudahan, seret mereka keluar. Hukum mati dengan tongkat, Tuan Putri ampun. Kedepannya, siapa yang berani membicarakanku di belakang? Nasib 2 budak ini akan menimpa kalian. Tuan Putri buruk, Ibu Suri dipukul oleh orang Baginda. APA? Baginda mengirim Paman Li untuk menampar. Sebanyak 500 kali. Tuan Putri baik-baik saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Kantong wangi ini berisi racun lambat, rumput pengikis hati. Karena kau yang meletakkannya sendiri. Itu berarti membunuh Kaisar. Itu semua ulah wanita Sumiao-miao itu. Pasti karena kantong wangi, Ibu dihukum oleh Baginda. Pasti karena Sumiao-miao itu. Ibu Suri menyuruhku menyampaikan pesan, jangan sampai kau kehilangan. Anugerah Kaisar. Tidak, aku harus memohon kepada Ibu Suri. Nona, Nona. Xiao Jin,
Kau tahu aku istri seorang menteri. Tapi kau menahanku menginap di istana. Memang pria suka merebut yang bukan miliknya. Sayangnya, itu belum cukup. Aku menginginkanmu. Langkah demi langkah menyerahkan hati. Aku ingin kau tak bisa menolakku. Apakah Kaisar begitu tampan? Paduka. Paduka sudah bangun sejak kapan? Saat kau mengintip Kaisar. Terbuai dalam pandanganmu. Paduka salah sangka. Aku tidak mengintip. Paduka. Semalam Kaisar mempertimbangkan lukamu. Tidak menyentuhmu. Tapi sekarang setelah semalaman, seharusnya sudah sembuh. Ibu sorry, tolong bantu hamba. Kantong wangian itu dipaksakan oleh kakak ipar, hamba benar-benar tidak tahu. Obat apa di dalamnya? Pasti Paduka salah paham. Ini hal kecil, anakku aku kenal. Dia sudah mengangkatmu sebagai selir mulia. Dia tidak akan menyusahkanmu, nanti aku tanyakan. Ibu Suri, selir mulia. Kaisar mana? Ini, Paduka belum bangun. Aneh, biasanya jam ini Kaisar sudah sibuk dengan urusan negara. Kenapa hari ini belum bangun? Paduka, lepaskan aku. Jangan. Ibu Suri, Kaisar selalu tidur sendirian. Dari suara ini, pasti ada pelacur tak tahu malu menggoda Kaisar. Minggir. Ibu Suri, Anda. Paduka. Lepaskan aku. Tidak boleh. Jangan masuk. Tidak ingin ketahuan? Peluk aku rat-rat. Paduka, kalian. Apa yang kalian lakukan? Ibu Suri, kemarin Kaisar baru mengangkat hamba sebagai selir mulia. Hari ini sudah ada yang menggoda Kaisar. Ibu Suri harus membela hamba. Kaisar, kau terlalu keterlaluan. Ini dia yang istana mana? Kilyer. Ibu Suri pagi-pagi sudah membawa selir mulia menyerbu kamar Kaisar. Ini mau meminta pertanggungjawaban? Aku hanya peduli padamu. Semalam kau memilih selir mulia. Tapi malah menahan Dayang di kamar. Kalau sampai tersiar kabar. Siapa bilang dia Dayang? Paduka, jangan. Dia adalah selirku. Yang baru saja kukukuhkan sebagai Jeyusu. Jeyusu APA? Dia pantas dapat gelar itu, Baginda. Baginda, permaisuri sangat menakutkan. Aku takut. Jangan takut. Kenapa kau penakut sekali? Ada aku di sini, tak perlu takut. Dasar perempuan lisik. Aku ingin lihat wajah aslimu. Kurang ajar. Di hadapanku, kau mencari mati. Empan Baginda, Wainer hanya. Terlalu panik sehingga bertindak demikian. Wah, keributan ini. Rupanya Ibu Suri dan Permaisuri salah paham. Ini ternyata Jeyu yang baru dikukuhkan. Kaisar, kenapa tidak? Memberitahu Ibu lebih dulu? Jeyuku kemarin tidak sengaja terluka. Setelah kesehatannya pulih, aku akan bawa dia menghadap ibu. Bagus. Asal kau mau memerhatikan harem dan memperbanyak keturunan. Ibu sudah tenang. Ibu Suri! Ibu Suri! Wan sebagai permaisuri kau harus lapang dada. Kaisar, karena ini semua hanya salah paham. Atas nama ibu, jangan hukum permaisuri. Antar Ibu Suri kembali ke istana. Ibu Suri, tapi... Perempuan ini siapa sebenarnya? Baginda sampai membalut lukanya sendiri. Aku tak boleh bayarkan perempuan seperti ini tinggal di istana. MU Rongwan R. Kau tak akan menyangka. Jeus yang kau iri itu adalah Sumya Omyao. Yang selalu kau remehkan. Ini baru permulaan. Kenapa? Antara kau dengan permaisuri. Ada permusuhan apa? Baginda. Permaisuri berdarah bangsawan. Meski dulu di kediaman pangeran, dia selalu menyusahkanku. Tapi aku tak pantas dibandingkan dengan permaisuri. Manisnya?
mintalah padaku. Aku akan balas dendam untukmu. Tidak perlu. Mohon baginda bebaskan istri ini. Sudah terlalu lama di istana. Aku khawatir suamiku cemas. Kau adalah Jeyusu yang kukukuhkan sendiri. Di hadapanku masih menyebut Emyu Rongjing? Kau anggap aku sudah mati? Kalau tidak menyebut Emyu Rongjing, bagaimana kau bisa cemburu? Pelayan. Siapkan sayap istana. Untuk tempat tinggal Jeyusu. Tidak, aku tidak tinggal di sini. Hamba adalah istri Pangeran Cheng. Bagaimana mungkin bisa menjadi selirsu yang mulia? Yang mulia bertindak seperti ini. Apakah ini membuat hamba dicaci maki oleh seluruh dunia? Lebih baik yang mulia membunuh hamba. Lebih baik bunuh saja hamba. Aku tidak tega membunuhmu. Jika kau khawatir dengan reputasi, aku akan memberimu waktu beberapa hari. Pulanglah dan bercerai dengan Murongjing. Apa? Bercerai? Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Jing, Ibu, wajahmu. Apa yang terjadi? ini semua salah pelacur Su Miao Miao itu. Membuat Yang Mulia marah padaku. Apa hubungannya dengan Ali? Dia selalu menjauhkan diri dari konflik. Kantong wangian beracun yang dia berikan pada Wan Er hampir membunuh Yang Mulia. Seandainya aku tahu, semalam aku tidak seharusnya hanya menyuruhnya berlutut di kuil leluhur. Aku seharusnya memukulinya sampai mati. APA. Ibu, Ali sedang hamil. Bagaimana bisa ibu memperlakukannya seperti ini? Hamil lagi kenapa? Kalau sampai keguguran, itu sudah takdirnya. Kurasa ibu sudah pikun. Enak calon kentengnya. Kalau sampai terjadi sesuatu, di mana lagi aku bisa menemukan? Anak hilang bisa dibuat lagi. Dengarkan ibu. Kita menceraikannya, lalu menikahi putri bangsawan. Jika melahirkan keturunan Karajan, keluarga kita akan langsung melesak ke puncak kejayaan. Ini sungguh keterlaluan. Ibu, mulai hari ini jika ibu berani menyentuh anak Ali, jangan salahkan aku jika aku tidak menganggap ibu lagi. Kurasa kau sudah dibius oleh pelacur itu. Ibu kandangmu sendiri tidak kau pedulikan lagi? Di mana istri pangeran? Tuan, hamba berjaga sepanjang malam di sini. Istri pangeran, bagaimana bisa istri pangeran menghilang? Jika sesuatu terjadi pada istri pangeran, aku akan mengambil nyawamu. Tuan, empan. Empan. Suamiku. Ali, bagaimana kabarmu? Ayo. Ali, apakah kau baik-baik saja? Aku. Aku memberimu waktu 3 hari untuk bercerai dengan Pangeran Cheng. 3 hari lagi. Tidak peduli apakah Pangeran Cheng setuju atau tidak. Aku sendiri akan menjemputmu kembali ke istana. Suami. Aku ada yang ingin kukatakan padamu. Kamu beritahu aku dulu. Bagaimana kabar anak kita? Anak ini tidak boleh hilang. Ya, tanpa kehamilanku ini, di mana lagi kau bisa menemukan alat pembuat anak yang setia mati-matian padamu? Tenang, anaknya baik-baik saja. Semalam aku berlutut sampai larut malam, takut perutku tidak kuat. Akhirnya terpaksa menentang ibu mertua. Suami, bagaimana orang lain memperlakukanku, aku tidak peduli, asalkan bisa melahirkan anak ini dengan lancar. Tidak lagi membuat suamiku dicurigai orang. Aku memaksanya meminjam benih untuk punya anak. Ibu selalu kejam padanya. Tapi dia hanya memikirkan wajahku. Su Miao Miao, bagaimana bisa ada wanita sebodoh ini di dunia? Ali. Kamu sudah menderita. Kamu terluka. Ibu terlalu keterlaluan. Tidak, ini bukan salah ibu mertua. Aku sendiri yang tidak hati-hati. Kamu tidak perlu lagi menutupi untuknya. Suami, cepat turunkan aku, kalau ibu mertua melihat. Aku adalah tuan di istana ini. Siapa yang berani banyak bicara? Tunang, selama aku ada, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Hengkewal, seret budak anjing ini keluar dan hukum sampai mati. Paduka, bukan aku yang memukul, itu Ibu Suri yang memukul. Aku tidak bersalah. Jangan takut, kita pergi. Xiao Jin. Kalau tahu Emyu Rongjing sangat menyayangiku.
Apa reaksimu? Paduka, bawaku sudah mengantar Nyonya kembali ke Istana Cheng. Istana semalam kacau balau, tidak ada yang menyadari Nyonya pergi. Baik, pergilah. Ya, Tunggu. Yu Rongjing mana? Dia tidak menyadari sesuatu yang aneh? lapor Paduka. Yu Rongjing tahu Nyonya dihukum berlutut. Sangat khawatir. Langsung menggendong Nyonya kembali ke kamar. Tidak menemukan keanehan. Menggendongnya kembali ke kamar. Wanitaku berani dia sentuh? Ini, Bagaimana? Aku. Salah kataku? Paduka bijaksana. Sampaikan titahku. Malam ini aku akan adakan pesta istana. Panggil Pangeran Cheng dan permaisurinya masuk istana. Baik. Kenapa sakit? Suami perhatian sama Miao Miao. Miao Miao nggak sakit sama sekali. Su Miao Miao. Kenapa kau bisa mencintaiku sebegitu rupa? Beberapa hari ini, jangan angkat barang berat. Jangan capek-capek, istirahatlah dulu. Pangeran, Tidak Paduka, malam ini diadakan pesta di istana. Pangeran diminta bawa permaisuri. segera masuk istana untuk menghadiri pesta. Bukannya kemarin baru ada pesta bunga? Oh, ada pesta lagi? Paduka bilang, ini untuk merayakan pengangkatan Selir Su. Pesta penobatan, semua pejabat ibu kota di atas pangkat 4. Harus hadir, kok bisa begini? Kapan Paduka mengangkat selir baru? Berdasarkan APA, Kaisar nggak ngadain pesta penobatan untukku, tapi malah ngadain untuk Selir Su itu. Dasar perempuan APA ITU, berani melebihiku? Nyonya, hamba dengar kemarin di pesta bunga. Kaisar cari tabib perempuan Xiao Li, itu Selir Su. Cuma seorang tabib. Mana bisa dibandingkan dengan Nyonya, betul kan? Orang rendahan di istana dalam ini. Seperti bunga ini, sebagus apapun mekarnya, pasti akan layu suatu hari, apalagi Nyonya. Masih ada Pangeran Cheng, sandaran kita. Kau benar. Putri Aning selalu suka pada kakakku. Kalau Putri Aning jadi kakak iparku, jangan bilang cuma Selir Su. Buat jadi permaisuri pun, aku pasti bisa. Nyonya bijaksana. Kau sekarang pergi ke gerbang istana. Jemput ke kakak masuk istana. Begitu masuk, langsung bawa dia temui Putri. Nyonya ada permaisuri Cheng, kayaknya nggak gampang. Aku sengaja mau pakai tangan Putri untuk menyingkirkan perempuan Su Miao Miao itu. Biar dia masuk istana dengan selamat. Tapi tidak akan keluar dengan selamat. Paduka Raja Cheng, permaisuri mempersilakan Anda ke taman kekazaran untuk berbincang. Permaisuri Cheng, tunggu sebentar. Permaisuri bilang kaligrafi kecil Anda sangat indah, diminta untuk menyalin kitab suci untuk Ibu Suri. Tapi lengan saya masih terluka. Ali, ini kesempatan langka. Tahanlah sebentar. Siang tadi suruh saya istirahat, sekarang demi masa depan. Suruh saya tahan sakit. Kalau begitu, tolong antar saya. Layani permaisuri Cheng dengan baik. Kitab ini permaisuri butuh segera. Cepat salin. Kalau tidak selesai, tidak boleh ke pesta istana. Dipanggil menyalin kitab di saat seperti ini, pasti ada udang di balik batu. Lambat sekali. Ini bukan kediaman Cheng Wang. Sok jadi permaisuri. Cepat tulis. Lepaskan. Kakak, tolong maafkan saya. Saya akan menulis, jangan marah. Cheng Wang tidak di sini. Buat manja untuk siapa? Kurang ajar. Paduka Raja. Hamba menghadap Paduka Raja. Aku memanggilmu untuk mengangkatmu sebagai Selir Su. Bukan untuk kau sembunyi di sini dan dihina. Pengawal. Bawa 2 budak kurang ajar yang berani menghina Selir Su ini. Keluar dan hukum mati segera. Paduka Raja Ampun, kami tidak tahu.
Permaisuri Ching adalah selir su, ampun paduka raja. Menangis seperti air, lemah sekali. Manja sekali. Saya memang manja. Urusan saya tidak perlu paduka repot. Baru dikata sedikit sudah marah. Tadi pada dua orang itu. Kenapa tidak seberani ini? Tabib khusus berpesan. Lukamu harus diobati tepat waktu agar tidak berbekas. Dibalut Rongjing. Sapu tangan kaisar mana? Kau buang? Sumiao Miao, pernahkah aku bilang padamu? Barang paduka, saya tidak tega pakai. Saya simpan dengan hati-hati. Aku salah sangka padanya. Barang yang kuberi padamu. Untuk kau gunakan. Lain kali. Jangan pakai barang pria lain lagi. Aku menyakitimu. Tidak apa-apa, Yang Mulia. Aku tidak berani mengeluh sakit. Sumiao Miao. Maafkan aku. Dia ini tiran, tapi bisa meminta maaf padaku. Terima kasih, Yang Mulia. Aku pamit dulu. Kamu mau kemana? Yang Mulia, aku masih istri Pangeran Cheng. Istri Pangeran Cheng. Siapa? Yang Mulia akan ketahuan. Putri, ada urusan apa membawaku ke sini? Kakak Jing, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah suamiku, ya? Ini. Ini Putri Aning, putri kesayangan Ibu Suri. Di dalam buku, Rongan berusaha menduduki posisi permaisuri dengan mempertemukan Putri Aning dan Rongjing. Kamu berlutut di sini dan lihat baik-baik, putri dan anakku adalah pasangan yang serasi. Apa yang bisa kamu bandingkan? Berani-beraninya bersaing dengan putri. Kakak Jing, lihat ini. Pantasan Rongan menyuruhku menyalin kitab di sini, ternyata untuk memperlihatkan ini. Sayangnya, Kamu lihat? Suamimu sedang di luar. Berselingkuh. Kenapa? Istri Pangeran Cheng cemburu? Yang Mulia akan terdengar. Kamu takut mereka dengar kamu bersamaku di sini, atau tidak ingin aku terus membicarakan keburukan suamimu? Putri, mohon jaga diri. Hamba sudah memiliki istri. Istri? Lalu apa? Jakuma rakyat jelata. Tinggalkan saja dia, Kak Jing. Kalau kamu mau jadi suamiku, aku akan minta kakakku mengangkatmu sebagai wali raja. Vali Raja. Putri, hati-hati dengan ucapan. Hamba dan istri sudah kenal sejak kecil. Meski dia berasal dari keluarga miskin, dia adalah orang yang hamba cintai. Hamba tidak bisa meninggalkan istri hanya demi kekuasaan. Terkadang, aku sangat iri pada Sumiao Miao. Dia memiliki suami yang setia seperti kamu. Pria baik seperti ini, aku seorang putri malah tidak. Tidak beruntung memilikinya. Pria baik. Putri bodoh, kalau dia pria baik. Kenapa dia akan demi kekuasaan dan status?
memaksa istri pertamanya untuk meminjam benih dan melahirkan anak? Apakah kamu juga berpikir dia adalah pria baik? Suamiku memang sangat baik padaku. Sekarang, maukah kamu melihat siapa yang sebenarnya lebih baik padamu? Siapa yang bersembunyi di sana? Berani sekali. Wan Er, kenapa kamu datang? Aku baru saja melihat seorang dayang berperilaku mencurigakan. Dia sedang menguping. Meng Gyuping. Dia ada di sana. Jika kamu tidak ingin ketahuan oleh mereka, diam saja dan jangan bersuara. Hamba rendah, cepat keluar dari sini. Yang Mulia, Kakak Kaisar. Kurang ajar, Aning. Kamu semakin berani. Berani menggunakan kekerasan di istana. Mengganggu aku dan Selir Su. Bukankah Su Miao Miao yang ada di dalam? Kenapa cari Selir Su? Saya Lan. Selir Su si perempuan licik ini berani menggoda Yang Mulia diam-diam. Kakak Kaisar, Aning tidak sengaja. Aning tidak tahu Yang Mulia dan Selir Su ada di sini. Sebagai putri, kamu sangat kasar dan semaunya sendiri. Pengawal, bawa putri kembali ke istana, kurung dia untuk introspeksi. Putri, silakan kembali. Baju ini, Kenapa sangat mirip dengan yang dipakai Miao Miao hari ini? sangat mirip. Yang Mulia, rokku terlihat. Cepat tutupi aku. Pangeran Cheng. Selir suku cantik, bukan? Hamba Pantas Mati. Pengawal, antar Selir Su kembali ke istana. Yang Mulia, jika aku pergi seperti ini, akan ketahuan. Cengeng. Semua tundukkan kepala, siapa yang berani menengok? Aku akan mencongkel matanya. Wan Er, kamu ingin memanfaatkan tangan Putri Aning untuk membunuhku. Sayangnya dengan Xiao Jin di sini, kamu tidak akan pernah berhasil. Selir Su sialan, malam ini aku pasti akan melihat. Wajah licikmu seperti apa? Tak disangka, ini pertama kalinya Yang Mulia mengadakan pesta penobatan. Bukan untuk permaisuri, tapi untuk Selir Su. Selir Su ini, apa latar belakangnya sampai bisa melebihi permaisuri? Dan mendapat kasih sayang Yang Mulia seperti ini? Pasti wajahnya sangat cantik, bisa memikat seluruh negeri. Pesta Yang Mulia akan segera dimulai, adik Selir Su. Kenapa belum muncul juga? Jangan-jangan sedang di Taman Kekaisaran. Melayani Yang Mulia sampai lelah, membuat semua orang menunggu lama. Selir Su berani menerima kasih sayang di Taman Kekaisaran? Berani sekali. Kalau Selir jahat, Tayak Pei, kehancuran dinasti sebelumnya adalah contohnya. Tenang saja, dia sudah datang. Ini dia Selir Su. Pantasan Yang Mulia begitu terpesona, cantiknya bisa memikat seluruh negeri. Seperti bidadari dari kayangan. Di ibu kota, belum pernah melihat wanita secantik ini. Yang Mulia, permaisuri, semoga berbahagia dan sejahtera. Bangun dan duduklah. Terima kasih, Yang Mulia. Miao Miao, kemari. Kenapa datang terlambat dan berganti pakaian? Suami, tadi menyalin kitab tidak sengaja kena tinta. Jadi meminta bibi untuk membantu ganti baju. Ternyata Putri Cheng. Tidak menyangka Putri Cheng. Begitu cantik, bersama dengan Pangeran Cheng. Nanda pasangan seperti jaga langit. Terima kasih, suami. Li Dezong. Ada, Tambahkan kursi di samping Pangeran Cheng untukku. Aku ingin minum bersama Pangeran Cheng. hamba gugup, di hadapan Yang Mulia yang agung, mana berani duduk di kursi utama. Yang Mulia, kemari. Yang Mulia, hamba menghormati Anda.
Yang Mulia, bukankah Anda bilang Selir Su akan datang? Tidak melihat dia. Dia di mana? Kapan aku bilang selirku akan datang? Selirku lengannya terluka. Tidak cocok hadir di pesta malam ini, tapi meskipun selirku tidak datang hari ini, hadiah dariku tetap harus diberikan. Pelayan, bawakan hadiah. Selir Su bijaksana dan berbudi, selalu di hati Kaisar. Dina Jarahi Tuju Hyacinth Bunga, Satu Mahkota Upakara. 1 giwang naga phoenix, 10 mutiara laut selatan, 10 mutiara malam, 1000 keping emas, 100 gulung kain sutra awan. Hadiah ini. Ini adalah perlakuan untuk permaisuri. Selir Su benar-benar dicintai Kaisar. Yang Mulia bahkan memberikan giwang kesayangannya padanya. Yang Mulia, hadiah untuk Selir Su sudah disiapkan semuanya di sini. Apakah akan dibawa kembali ke istana atau... Kemarilah. Yang Mulia, kenapa terlihat seperti sedang bermain mata dengan Su Miao Miao? Mereka tidak akrab. Yang Mulia, ada yang perlu hamba lakukan? Oh, ternyata Yang Mulia memanggil kakakku. Yang Mulia, hamba harus jujur. Selir Su hanya Selir Kilas Tiga. Memberi hadiah terlalu mua melanggar protokol. Sebagai pemimpin harem, permaisuri seharusnya yang pertama menerima hadiah. Haremku, aku bisa memberi hadiah kepada siapapun yang kuinginkan. Apakah kalian mengajari aku bagaimana harus bertindak? Hamba tidak berani. Yang Mulia, mohon tenang. Orang lain mati-matian ingin mendapatkan hadiahku. Tapi kamu malah menyembunyikan hadiahku. Dengan sangat cepat. Di hatimu, apakah aku begitu memalukan? Bawa semua hadiah ini. Kembali ke istana Selir Su. Baik. Aku lelah. Kembali ke istana. Bubarlah kalian semua. Hormat pada Yang Mulia. Miao Miao, cepat bangun. Jangan sampai membahayakan kandunganmu. Sapu tangan di tangan Su Miao Miao ini. Jangan-jangan Selir Su adalah dia? Selir Su? Kamu berhenti. Siapa yang kamu sebut Selir Su? Kakak, jangan tertipu olehnya. Lihatlah sapu tangan di lengannya. Kenapa tidak ada sulaman naga di sini? Yang Mulia, apa maksudmu? Bagaimana mungkin aku Selir Su? Emirong 1R, kau pikir aku akan mudah memberimu kesempatan menangkapku? Aku hanya ingin membuatmu dan Emirong Jin berselisih sebagai saudara. One Air, APA Yang Kau lakukan ini? Sapu tangan ini kubungku sendiri. Miao Miao sudah terluka, kau masih memfitnahnya. Kapan kau menjadi sejahat ini? Kakak, Sudah. Urus saja dirimu sendiri. Miao Miao, ayo pergi. Emirong 1R, Emirong Jin sudah tidak mempercayaimu lagi. Tanpa dia sebagai pelindung, hari-hari baikmu akan segera berakhir. wanita Su Miao Miao ini berani menantang aku? Berhenti. Yang Mulia, buruk sekali. Yang dikirim untuk menghajar Su Miao Miao. 2 dayang dihukum mati oleh Kaisar. Dikatakan telah menghina Selir Su. Bagaimana bisa berhubungan dengan Selir Su? Jangan-jangan Su Miao Miao bergabung dengan Selir Su? Lalu bagaimana jika ini berlanjut? Kaisar dan pangeran mungkin akan memihak mereka. Kau pikir aku sudah mati? Kaisar dan kakakku adalah orang-orangku. Bukankah hanya soal berusaha merekreasi mereka? Aku tidak akan kalah dari mereka. Tenggat 3 hari sudah tiba. Mengapa tidak? Kabar perceraian Su Miao Miao? Yang Mulia, ini supua rusa yang dikirim oleh permaisuri. Tidak minum. Buang saja. Yang Mulia, Ini baju tidur yang dijahit sendiri oleh permaisuri untuk Yang Mulia. Buang. baik. Yang Mulia, permaisuri. Pergi. Yang Mulia, Tenggat 3 hari sudah tiba. Apakah Selir Su sudah bercerai dengan Pangeran Cheng? Yang Mulia, Selir Su belum bercerai.
Apakah Em Yurongjing memaksanya? Tidak mau bercerai? Yang mulia, Pangeran Cheng sangat menyayangi Selir. 2 hari ini, dia bahkan mengundang rombongan opera Si-11 untuk menghibur Selir di istana. Sumiao Miao, sebagai selirku. Kau bisa tenang mendengarkan opera di istana? Yang mulia, Selir Su makan enak dan tidur nyenyak. Harmonis dengan Pangeran Cheng, pergi dan pulang bersama setiap hari. Yang mulia, tenanglah. Sumiao Miao. Berani-beraninya kau mempermainkan aku. Yang mulia, hamba ada urusan dengan Yang Mulia. Apa? Permaisuri janda menyuruh hamba bertanya, apakah Yang Mulia bisa pergi? Mengenjanji Istana Cheng? Istana Cheng lagi? Tidak pergi. Pergi. Sudah dapat kabar? Kenapa kemarin Yang Mulia? Marabazar? Apakah karena Selir Su? Lehei. Yang Mulia telah memerintahkan untuk membuang semua hadiah berharga yang sebelumnya diberikan padanya. Samuel sudah dibawa Kellyur dan Dibuang. Aku sudah bilang kan? SI Robolistikani si pada lambat pasti akan dibuang oleh Yang Mulia. Jadi aku tidak perlu repot-repot melakukannya sendiri. Nyonya bijaksana. Tapi setelah menyelesaikan permaisuri Su, masih ada Su Miao Miao di istana pangeran. Katanya belakangan ini pangeran sangat memanjakannya. Jika terus begini, urusan putri dan pangeran bisa. Wanita Su Miao Miao ini, aku bisa mencekiknya seperti mencekik semut, sangat mudah. Tenggat waktu 3 hari sudah lewat. Dengan sifat tiran Xiao Jin itu, tahu aku belum bercerai dengan Em Yurongjing. Pasti sangat marah. Sumiao Miao, apa aku belum bilang padamu? Maaf. Aku lelah. Kembali ke istana. Bubar semua. Tidak boleh, Su Miao Miao. Kamu tidak boleh lemah hati. Jangan hanya karena Xiao Jin berkata beberapa kata manis, lalu lupa dengan keadaanmu sendiri. Saat perlu memanfaatkannya, tetap harus memanfaatkannya. Aku beri kamu waktu 3 hari untuk bercerai dengan Pangeran Cheng. Setelah 3 hari, tidak peduli Pangeran Cheng setuju atau tidak, aku sendiri akan menjemputmu kembali ke istana. Xiao Jin, sebaiknya kamu menepati janjimu. Permaisuri Cheng. Nyonya Permaisuri Hui pulang ke rumah dan ingin minum sup 8 mutiara buatan tanganmu. Sup 8 mutiara. Silakan. Yang ditakuti akhirnya datang juga. Tanganku terluka, pangeran bilang tidak boleh kena air. Permaisuri jangan berlama-lama. Semua orang sudah menunggu. Silakan. Bawa Permaisuri ke dapur. Sumiao Miao, jangan pikir aku akan terus memanjakanmu. Berkali-kali. Lebih baik kamu masuk istana dengan patuh, kalau tidak. Bapak, bukankah Yang Mulia sudah memerintahkan untuk membuang semua hadiah ini? Kenapa masih di sini? Hei Chai Tadi sudah dibuang. Tadi baru saja diperintahkan untuk mengambilnya kembali. Lihat tanganku. Mengambil barang di kolam teratai sampai kulitku lecet. Sungguh sulit ditebak hati raja. Kalau begitu, apakah Nyonya ingin melaporkan urusan istana Cheng kepada Yang Mulia? Urusan apa? Apakah Sumiao Miao sudah menyadari kesalahannya? Dan datang memohon agar aku menjemputnya ke istana? Bukan begitu, Yang Mulia. Nyonya Permaisuri Hui membawa Putri Aning kembali ke istana pangeran. Berangkat ke istana Cheng. Bukankah Yang Mulia bilang tidak akan pergi ke istana Cheng? Siapa yang tahu? Ibu, semua suplemen ini adalah hadiah dari Putri. Yang didapatkan dari Permaisuri Janda, sangat berharga. Putri sangat memperhatikan luka Anda. Putri benar-benar berhati mulia. Tulang tua ini, jika suatu hari bisa menjadi satu keluarga dengan Putri,
Hidup ini sudah cukup berharga. Ebio. Putri adalah keturunan bangsawan. Jangan bicara sembarangan. Putri. Semoga Yang Mulia Selir Permaisuri sehat dan sejahtera. Kau adalah permaisuri Cheng? Kulihat. Biasa saja. Miao, apakah morning sickness MU sudah mereda? Terima kasih suamiku. Sudah jauh lebih baik. Nenek Zhao, APA yang kau bawa adalah sup 8 harta? Benar Yang Mulia, ini dibuat langsung oleh permaisuri. Putri, sup ini lezat, bukan hanya aku yang suka. Kakak juga suka meminumnya. Jika Pangeran Cheng menyukainya, maka aku juga harus mencicipinya. Dalam buku, Putri Aning meminum sup ini dan keracunan hingga pingsan, pemilik tubuh asli pun dikurung dan disiksa. Wanita beracun sepertimu berani meracuni putri. Penjaga, tangkap dia. Putri jangan, sup ini beracun. Berani sekali Su Miao, berani meracuni putri. Putri tenang, jika aku yang meracuni, mengapa aku akan menumpahkan mangkuk ini? Tapi sup ini dibuat langsung oleh permaisuri. Kami para pelayan tidak menyentuhnya. Aku bisa bersaksi, kata Nenek Zhao benar. Aku juga bisa bersaksi. Pelayan lancang, berani berbohong di depan putri. Pergi sana. Ternyata, alur cerita dalam buku tidak mudah diubah. Jing'er, sampai kapan kau akan menutupinya? Putri, menantuku ini pencemburu. Pasti iri karena aku sering memujimu, sehingga membencimu. Ebio. Penjaga, bawa wanita beracun ini dan hukum mati dengan tongkat. Putri, pasti ada kesalahpahaman. Kakak, meracuni putri adalah kejahatan yang pantas dihukum mati seluruh keluarga. Jika melindungi, berarti menjadi keterangan. Giant Cow. Roger Cheng, aku tahu kau sangat mencintai wanita beracun ini. Jika hari ini tidak dihukum berat, di mana lainnya wibawa kerajaan kita? Anakku, keluarga Cheng Wang sudah berjaya selama beberapa generasi. Apakah kau akan menghancurkan semuanya demi wanita ini? Mohon Paduka mempertimbangkan baik-baik untuk seluruh keluarga istana. Suamiku, aku benar-benar tidak meracuni. Ini semua jebakan Nenek Zhao. Suamiku, percayalah padaku, baik? Jangan-jangan, keluarga Cheng Wang benar-benar berniat jahat? Hamba tidak berani. Mohon putri mempertimbangkan wajah hamba. Biarkan istri hamba tetap hidup. Suamiku. Emu Rongjing, ini adalah pertunjukan terakhir yang kubuat untukmu. Tunggu sampai Xiao Jin datang. Aku akan membuat kalian semua menyesal. Demi menghormati Cheng Wang, hari ini aku akan menggambarkannya. Tapi hukuman mati bisa diampuni, hukuman hidup tidak bisa dihindari. Pengawal, pukul dia. Emu Rongjing, kau ingat, kau pernah bilang tak akan membiarkan siapapun menyakitiku? Tunang, selama aku ada, mulai sekarang. Aku tak akan biarkan siapapun mengganggumu lagi. Miao miao. Maaf. Pukul dia. Emu Rongjing, apakah semua yang kau katakan hanya kebohongan semata? Kau tak pernah mencintaiku. Kau ingat penderitaan yang kualami untuk mengandung anakmu ini? Aku salah percaya padamu. Dia hanya cengeng. Sepertinya pukulannya kurang keras, masih banyak bicara. Emu Rongwan R, kau memfitnahku. Jika Kaisar tahu, pasti tidak akan mengampunimu. Siapa kau ini? Kau pikir Kaisar akan membelamu? Pukul lebih keras. Kalian tidak makan? Astaga, dia berdarah. Anaknya mungkin tidak bisa diselamatkan. Berhenti Simiwa. Kaisar datang.
Sumiao Miao. Yang mulia, Sumiao Miao. Yang mulia, kau datang menyelamatkanku. Jangan bicara, aku akan membawamu pergi. Mengapa Ali begitu dekat dengan Kaisar? Tidak bisa. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuhnya? Keluarga Cheng benar-benar terlalu berkuasa. Kemampuanmu bahkan melebihi penjara kekaisaran. Ampun, Yang Mulia. Keluarga Cheng tidak memiliki niat buruk. Kakak Kaisar, Sumiao Miao yang mencoba membunuhku duluan. Jadi aku yang memerintahkan untuk menghukumnya, tidak ada hubungannya dengan Pangeran Cheng. Benar, Yang Mulia. Di depan semua orang, dia meracuni Putri. Putri berbaik hati memberinya kesempatan. Yang Mulia, jangan tertipu oleh penampilannya yang memelas. Weiner, Tenang, Yang Mulia. Berani-beraninya kau mengatakan hal buruk tentangnya di hadapanku. Kau tidak akan membutuhkan lidahmu lagi. Yang mulia, aku tidak meracuni. Dia. Yang Mulia, hamba tidak berani. Mengawal, Putri racuni. bunuh. Ya. Pergi. Ampun, Yang Mulia. Tunggu. Kakak Kaisar, bagaimana kau bisa percaya? Kata-kata Sumiao Miao saja. Setiap kata yang dia ucapkan. Aku percaya. Dia tanpa ragu memilih untuk mempercayaiku. Yang Mulia, Nenek Zhao adalah pengasuhku. Dia tidak memiliki dendam dengan Putri, dia tidak akan meracuni Putri. Dia tidak berani, berarti kau yang berani. Dia mati atau kau mati, pilih. Nyonya, aku yang membesarkanmu. Aku setia padamu, jangan biarkan aku mati, Nyonya. Pertarungan anjing paling seru. Apa yang kau tunggu? Serat dan bunuh. Ampun, Yang Mulia. Permaisuri yang meracuni Putri. Omong kosong. Jing Er, selamatkan adikmu. Ebio. Yang Mulia, Permaisuri sudah lama ingin menggunakan Putri untuk menyingkirkan istri pangeran. Obat ini Permaisuri yang menyuruhku taruh di sup Putri. Agar Putri pingsan 3 hari, lalu menyalahkan orang lain. Omong kosong. Aku tidak punya dendam dengan Putri, kenapa aku meracuninya? Yang Mulia, hamba bersumpah jika hamba berbohong. Mati mengenaskan. Naiwamu yang hina. Tidak bisa dibandingkan dengan aku. Serat keluar, bunuh keduanya. Bunuh semuanya. M-Yurong-1R. Kalau mati dengan mudah seperti itu, bukankah terlalu murah untukmu? Paduka. Jangan karena aku, Paduka dicap sebagai pembunuh kejam. Kau pikir aku peduli dengan itu? Paduka tidak peduli. Tapi Miao peduli. Lagi pula, serahkan ke pengadilan Dali. Ditinjau dengan adil, bukankah itu lebih terang-terangan? Bersihkan namaku. Sumiao Miao. Pasukan pengawal, dengarkan kita. Sayap. Bawa kedua orang ini ke pengadilan Dali. Periksa kasus ini dengan ketat, umumkan ke seluruh negeri. Bersihkan nama Sumiao Miao. Paduka, hamba adalah selir Paduka. Paduka dan Sumiao Miao tidak ada hubungannya. Mengapa Paduka membantunya? Siapa bilang aku dan dia tidak ada hubungan? Sumiao Miao adalah orangku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Miao adalah orang Paduka? Bawa pergi. Mungkinkah Paduka adalah pemain KKP ITU? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana lukanya? Paduka, meski ada tanda-tanda keguguran. Untungnya sudah minum obat penguat kandungan, janin tidak dalam bahaya. Janin?
Dia hamil? Ya, Nyonya sudah hamil lebih dari 2 bulan. 2 bulan lalu, mungkinkah? Anak ini adalah milikku? Xiao Jin ternyata menjaga di sampingku semalaman. Sumiao miao. Paduka, Jangan bicara. Aku akan membawamu pergi. Siapa yang berani menyakitinya? Setiap kata yang dia ucapkan. Aku percaya. Xiao Jin, aku mendekatimu, memanfaatkanmu. Tapi kau tanpa ragu memilih percaya padaku, melindungiku. Kau sudah sadar? Paduka, Sumiao miao. Kau menolak masuk istana menjadi selirku. Bersikeras tinggal di istana Cheng, hanya untuk diperlakukan seperti ini? aku juga tidak menyangka, selir kekaisaran tega memfitnah seperti ini. Ibu mertua juga berat sebelah, tega menyakitiku seperti ini. Tidak apa. Mulai sekarang kau tinggal di istana. Bersama Kaisar. Takkan ada yang berani menyakitimu sedikit pun. Tinggal di istana? Tapi aku masih istri Pangeran Cheng. Mana bisa tinggal di istana? Ini tidak pantas. Keluarga Pangeran Cheng sudah memperlakukanmu seperti ini? Kau masih bilang dirimu istri Pangeran Cheng? Apa kau sangat mencintai Mirongjing? Aku, Atau karena bayi dalam kandunganmu bukan milik Kaisar, tapi milik Mirongjing? Sumiao miao. Kenapa kau tidak menjawab pertanyaan Kaisar? Anak itu sebenarnya milik siapa? kalau sekarang aku bilang ke Xiao Jin anak itu miliknya, apa dia akan percaya? Kau tidak berani mengatakannya. Dia sudah memperlakukanku seperti ini, aku tidak boleh lagi meragukan perasaannya. Jadi, anak ini adalah milik Mirongjing. Sebenarnya bayi dalam kandunganku adalah... Paduka Ipusuri. Ya. Finger, Kaisar, kau berani menangkap seluruh keluarga Pangeran Cheng dan memasukkannya ke penjara, bahkan membawa paksa istri Pangeran Cheng ke istana. Kalau sampai tersiar kabar Kaisar merebut istri bawahannya. Kalian berdua tidak tahu malu di ranjang naga ini. Tidak tahu sopan santun. Paduka, lepaskan aku, Ibu Suri sedang melihat. Biarkan Ibu Suri melihat. Kaisar tidak akan memberikanmu kepada siapapun. Sungguh tidak pantas. Paduka, istri hamba Sumiao miao sedang. Hamil anak hamba, mohon Paduka kembalikan istri hamba kepada hamba. Istri Pangeran Cheng sedang hamil. Ibu Suri, Paduka, lepaskan aku. Diamlah, jangan bergerak. Mirongjing, apakah Sumiao miao akan kembali bersamamu atau tidak? Bukan kau yang menentukan, tapi dia sendiri yang memutuskan. Ketika dia dihina, kau tidak melindunginya, itu artinya kau sudah kehilangan hak. Kualifikasi sebagai suaminya. Ali, aku tahu kejadian tadi malam. Kamu kecewa, bahkan aku sendiri sangat kecewa. Sangat menyesal. Ali, kamu tahu, perjalananku sangat sulit. Ibu dan adikku telah berkorban banyak untukku. Karena itu aku sempat bingung. Tidak bisa melindungimu. Ali, aku sudah tahu salah. Aku Mirongjing bersampai capital langit. Seumur hidup hanya peduli padamu, tidak akan seperti tadi malam lagi. Membela orang lain. Ali, ikut aku pulang ya? Dengan ketulusannya ini, dibandingkan kamu di istana yang megah. Bergantung pada belas kasihan Kaisar yang sedikit. Jauh lebih baik, kan? Apalagi, kamu sedang mengandung anak Pangeran Cheng, tinggal di istana. Hanya akan mengekokkan garis keturunan Kerajaan. Aku tidak akan berkata apa-apa, tapi rakyat Zhou yang banyak. Hukum dan tata krama yang jelas,
Mana mungkin membiarkanmu? Mengacaukan garis keturunan. Konyol. Sejak aku membawa Sumiao Miao masuk istana, dia adalah orangku. Anak dalam kandungannya pasti anakku. Pangeran Cheng itu apa? Berani meninggalkan keturunan? Jika Ibu Suri ingin membahas tata krama, maka suruh lembaga kekaisaran membuka catatan silsilah. Anak itu akan dicatat atas namaku. Aku ingin melihat. Siapa yang berani membicarakan asal-usul anak kaisar? Dia pikir anak dalam kandunganku adalah anak Emu Rongjing, tapi masih mau mencatat anak itu di silsilah. Kaisar, demi wanita ini, kau bahkan mengabaikan tata krama leluhur. Kau hila? Aku sudah memutuskan, hari ini, bahkan jika semua pejabat memohon, aku tidak akan melepaskan Sumiao Miao. Yang mulia, tadi kau bilang, biarkan Ali memutuskan sendiri pergi atau tinggal. Kaisar tidak boleh berbohong. Yang mulia, biarkan aku memilih sendiri. Ali, ikut aku kembali ke wilayah kekuasaan. Kita besarkan anak ini bersama. Jauh dari ibu kota. Tidak akan ada yang memaksamu, mengancammu. Sumiao Miao tetap di sampingku. Ali. Emu Rongjing. Orang yang memaksaku dan menghinaku, hanya kamu satu-satunya. Kamu lupa apa yang kamu paksakan aku lakukan demi kekuasaan? Seumur hidupku, aku tidak akan bersamamu. Aku juga tidak akan memaafkanmu. Aku ingin bercerai. Emu Rongjing, kamu dengar? Miao Miao memutuskan untuk bercerai denganmu. Pengawal, siapkan tinta dan kuas. Tidak, hamba tidak akan bercerai. Ali, kamu membenci dan menyalahkanku. Bahkan jika kamu menghancurkanku. Aku rela, tapi Sumiao Miao adalah istri sah satu-satunya dalam hidupku. Aku tidak akan menulis surat cerai ini. Emu Rongjing, tidak usah menulis surat cerai. Miao Miao akan menceraikanmu. APA, menceraikan suami? Kaisar, sejak dulu kala, pernahkah ada perempuan menceraikan suami? Kamu terlalu memanjakannya. Apakah kamu ingin mempermalukan leluhur? Ibu Suri, kamu juga seorang perempuan, jika bertemu binatang buas. Haruskah mati dalam sangkar? Lagi pula, sejak dulu perempuan tidak boleh menceraikan suami. Aturan ini konyol, hari ini aku akan menghancurkannya. Lidong. Ya. Ambisi kekaisaran. Baik. Apapun. Aku yang menanggungnya. Emu Rongjing, ini surat cerai. Hubungan kita sebagai suami istri berakhir hari ini, mulai sekarang kita asing. Tidak ada hubungan lagi. Asing selamanya. Tidak ada hubungan lagi. Ali, kamu pernah bilang, seumur hidup hanya mencintaiku. Itu Sumiao Miao dulu. Saat dia mencintaimu sepenuh hati, kamu memberikannya kepada orang lain, Emu Rongjing. Kamu sangat pintar, semua yang terjadi hari ini. Seharusnya kamu sudah tahu. Tidak, Ali. Emu Rongjing. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Putri Cheng di dunia ini. Sumiao Miao adalah permaisuri kaisar. Apa? Kaisar, membiarkannya tinggal di istana sudah sangat berbahaya. Kamu malah ingin menjadikannya permaisuri. Ibu Suri, ketika mata hamba buta, Miao Miao yang menyelamatkan nyawa hamba. Tanpa dia, tidak akan ada hamba seperti sekarang. Hamba harus memiliki Miao Miao. Xiao Jin, aku selalu menghitung ketulusanmu. Tak disangka,
Kamu sudah memberikannya padaku sejak lama. Matanya pernah buta. Kalau begitu, aku pilih dia. Dipilih-dipilih malah dapat orang buta yang tak punya tenaga. Tidak mungkin, ternyata. Ternyata benar begitu. Dia benar-benar pemain KKP ITU. Aku malah, dengan tanganku sendiri memberikan orang yang paling kucintai. Kepada orang lain. Dengar kabar? Selir Sudiastana terkena penyakit ganas, tiba-tiba meninggal. Satu selir tinggi, satu selir biasa, tak ada yang berakhir baik. Pergi. Selir Su sudah mati. Dia mati, tinggal yang tak bernama. Su Miao Miao. Begitu hamba kembali ke istana, hamba akan membuatnya dan anak haram itu mati berdua. Maklumat kerajaan datang. Aku sudah tahu. Kaisar datang menjemput hamba ke istana. Dengan titah kaisar yang mulia, M. Yurong 1R membunuh putri. Gelar dicabut, dihukum mati. Keluarga ibunya M. Yurong tidak menghormati kekuasaan langit, berdosa besar. Segera dicabut gelar bangsawan, seluruh keluarga disita. Senua orang dia singkan 3.000 li, tidak diampuni, demikian tidak. Tidak mungkin, aku tidak meracuni putri. Hanya obat bius biasa, kaisar tidak akan karena hal kecil ini menghukum mati hamba. Hal kecil? Kamu melukai selir favorit kaisar, selir Su. Bagaimana bisa disebut hal kecil? Aku tidak memukul selir Su, yang kupukul hanya. Maksudmu? Su Miao Miao dan selir Su adalah orang yang sama. Sekarang dia bukan selir Su lagi, dia akan segera menjadi permaisuri dinasti Yo. Permaisuri? Tidak mungkin. Dia sedang mengandung anak orang lain, bagaimana bisa dia menjadi permaisuri? Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia menjadi permaisuri? Tidak mungkin. Permaisuri Kaisar. Sangat cantik. Paduka, aku adalah janda yang menikah kedua kali. Meskipun Ibu Suri tidak lagi menghalangi, tapi para menteri masih menentang. Apakah Paduka benar-benar berani melawan arus? Dan mengangkatku sebagai permaisuri? Ya. Keputusan Kaisar. Tidak akan berubah. Bagaimana jika aku pernah membohongimu? Bagaimana jika motivasiku mendekatimu tidak murni? Dosa. Cukup. Miao Miao, tidak peduli apakah kau pernah membohongiku. Atau memiliki tujuan lain. Yang Kaisar tahu, orang yang Kaisar inginkan adalah dirimu. Tapi aku tetap membohongimu. Kaisar tidak ingin mendengar nama laki-laki lain dari mulutmu. Kalau sudah berbohong, maka bohongilah Kaisar seumur hidup. Apa? Kau ingin Kaisar begitu dermawan sampai bisa mentolerir laki-laki lain? Paduka, tidak ada laki-laki lain. Anak dalam kandunganku adalah milik Paduka. Miao Miao. Apa yang kau katakan benar semuanya? Dengan resti langit, Kaisar memerintahkan. Kau, Su Miao Miao, lembut dan berbudi luhur. Ditetapkan sebagai permaisuri, diberi gelar Zhao Yi. Dianugerahi segel dan sertifikat emas. Menjadi teladan bagi dunia, demikianlah titah ini. Paduka mengesampingkan semua keberatan, tetap mengangkat mantan Putri Cheng sebagai permaisuri. Ini benar-benar belum pernah terdengar sebelumnya. Tidak hanya itu, Paduka juga membubarkan harem untuk permaisuri baru. Dan mengumumkan kepada dunia bahwa tidak akan ada wanita baru yang masuk istana seumur hidup. Hidup Paduka Raja selama-lamanya. Hidup permaisuri selama-lamanya. Para menteri, bangunlah.
Miao Miao. Akhirnya kau menjadi permaisuri kaisar. Akhirnya aku bisa lepas dari alur cerita dalam buku, tidak hanya menjadi orang paling terhormat di dinastio, tapi juga menggapai puncak kejayaan seperti Phoenix yang terbang tinggi di langit. Dan menemukan orang yang paling mencintaiku seumur hidup.